Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pada saat ini saya bisa kolaborasi dengan Kiai Oji Fahru Roji tentang penyembuhan ya, Ustaz ya, Iya, untuk penyembuhan sakit gigi. Dulu saya pernah bilang kalau saya mau memberikan rahasia trik atau bukan trik, satu rahasia yaitu untuk penyembuhan sakit gigi secara instan ya. Di sini saya mengkolaborasikan yaitu antara akupresur, terus juga untuk teknik atau metode tradisional dan dengan rukyah ya, Pak Ustadz ya. ruqyah ya. Rukyah. Jadi ini sebenarnya insya Allah ampuh sekali ya, Ustadz ya. Iya. Soalnya ya udah teknik akupresur, terus ditambah teknik tradisional, ditambah lagi dengan metode rukyah, Metode Ustadz ya. ruqyah gitu. Nah, Karena memang dalam ilmu ruqyah juga itu dianjurkan gitu ya. Ruqyah boleh ditambah dengan pengobatan-pengobatan lain, cara-cara lainnya seperti herbal, dibantu dengan herbal, dibantu dengan akupuntur dan lain sebagainya. Itu insya Allah lebih hebat lagi gitu seperti itu. Emang intinya karena penyembuhan itu datangnya dari Allah, kita utamakan untuk meminta mencari kesembuhan kepada Allah. Tapi apapun cara-cara yang manusia lakukan seperti akupuntur, akupresur, totok dan lain sebagainya, itu kan ilmunya dari Allah juga. Dan itu adalah sarana untuk syariat. Kalau ruqyah itu lebih ke mendekatkan diri, hati dan pikiran sambungkan kepada Allah, lebih ke langsung ke penyembuhnya gitu. Jadi syariat yang lebih dekat gitu kepada Allah gitu. Tapi kita juga karena Allah memberikan ilmu kepada makhluknya itu sangat luas sekali, pergunakanlah ilmu dari Allah itu seperti akupuntur, akupresur dan lain sebagainya, itu juga ilmu dari Allah buat sarana, buat syariat untuk mencapai kesembuhan seperti itu. di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sendiri, ada nggak penggunaan seperti herbal seperti itu, Pak Ustadz? Oh ada. Ada ya? Rasulullah menggunakan zaitun, kemudian habatus sauda, juga madu. Nah, ya, berarti ada ya di Ada. zaman Rasulullah Di juga ya? zaman Rasulullah juga ada. Rasulullah pernah mengatakan bahwa sebaik-baik herbal itu, sebaik-baik obat itu adalah madu dan habatus sauda. Gitu. Insya Allah pemirsa secepatnya ya kita beri praktekan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali sebenarnya ya. Ketika kita merasakan sakit gigi, ya alhamdulillah ya sakitnya juga susah ditolongnya. Tapi insya Allah dengan akupresur, insya Allah ya dengan penekanan titik di bagian tertentu untuk metode akupresur ya, insya Allah itu seketika bisa meredakan sakit gigi ya. Dan untuk pengobatannya kita akan menggunakan teknik tradisional ya, tetapi insya Allah juga ditambah dengan teknik rukyah. Ruqyah. Insya Allah kita ini sangat ampuh sekali teman-teman. Mari kita praktekkan saja Pak Ustadz ya. Silakan. Sebenarnya ini yang mau diobati Nggak dalam keadaan nggak sakit ada ya. nggak dalam keadaan sakit, cuman agar pemirsa paham bagaimana tekniknya. Jadi kita menggunakan empek manusia percobaan ya. Dalam teknik akupresur untuk penyembuhan nyeri gigi ya, penyembuhan nyeri gigi ini adanya titiknya di area kaki. Itu akan nanti tergantung di mana letak sakit gigi tersebut. Kita harus tahu terlebih dahulu sakit gigi tersebut apakah di bagian kiri atau bagian pipi, di bagian pipi kanan atau di bagian pipi kiri ya. Nah setelah itu pun kita harus mengetahui di letak sakit tersebut apakah nyeri tersebut di bagian rahang atas atau rahang bawah ya. Karena kita akan yang menentukan nanti di titik akupresurnya ya. Baik, kita selonjorkan dulu untuk kakinya, agak ditekuk, nggak apa-apa, agak ditekuk. Jadi gini, teman-teman ya, ketika anggap pasien, ini sebenarnya teman ya, termasuk saya juga jamiahnya dari Pak Kiai, Pak Ustadz ya yang terhormat.
Ini kebetulan saya langsung kolaborasi. Jadi gini, di saat kita mengalami sakit gigi, tentukan dulu sakit gigi itu di bagian mana. Jikalau kita mengalami sakit gigi di bagian pipi sebelah kiri, berarti yang kita totok atau tekan itu berada di sebelah kaki sebelah kanan. Ketika kita mengalami sakit gigi di bagian kanan, yang kita totok yang kita tekan di kaki sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, untuk penentuan rahang atas atau bawah, kita di sini kita mungkin kurang jelas ya. Di sini bisa kita lihat untuk ibu jari ya, letaknya ada di ibu jari, ada ruas di tengah-tengah. Ini untuk di bagian bawah sesuai alur kaki, jangan kaku, tenang. Sesuai jalur kaki ini di bagian atas sebenarnya ya, yang ini di bagian bawah. Tapi kita menurut keadaan aja, ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, untuk sakit gigi bagian rahang atas, kita ini yang ditekan di bagian dekat kuku ya, ruas di atas ruas yang mendekati kuku. Sedangkan untuk bagian rahang bawah berarti di belakang ruas tersebut, mengarah ke atas, ke sini ya, mengarah ke atas. Di sini ada titik poin akupresur, yaitu titik saraf yang berhubungan langsung dengan gigi. Insya Allah di saat ketika kita nyeri gigi, disitulah kita tekan beberapa kali, boleh diulang mungkin sampai 12 kali, asal menekannya jangan terlalu lama juga ya, cukup 3 atau 4 detik. Tetapi kita ulang sampai 10-11 kali boleh ya. Insya Allah seketika sakit gigi akan reda. Ingat ya, untuk sakit gigi bagian kanan berarti bagian kaki kiri yang ditekan. Untuk sakit gigi bagian kiri, kaki kanan yang ditekan. Untuk ruasnya, sakit gigi untuk rahang bagian atas berarti yang ditekan mendekati kuku. Berarti di atas kuku, Kang Iding ya? Iya, di atas kuku langsung. Di atas kuku langsung. Di atas kuku langsung. Ini kalau ditekukan ini mencekul gitu ya? Nah, ada ruas. Iya, iya. Nah, di sini ada titik poin ya. Titik poin tersebut berada sedikit ke bagian area sebelah dalam ya. Sebelah dalam ya. Jadi kalau misalnya ini bagian sakit gigi rahang kanan, bagian atas, ditekan di sebelah sini. Gunakan metode jari petir, yaitu kita menekan dengan tulang ya, ruas tulang ibu jari, kita tekan. Jikalau kita mengalami kondisi sakit gigi, insya Allah ya pasti akan terasa sakit ya. Di sini ditekan selama 3 atau 4 detik, bisa diulang 10 atau 12 kali. Insya Allah menekannya berarti 3 sampai 4 detik. Lalu jedanya berapa detik tuh, Kang Iding? Kalau jeda tidak masalah, langsung juga boleh, asal diangkat langsung tekan lagi ya. Angkat, tekan lagi. Iya. Tekan lagi. Itu ya banyaknya ya, kita mau 10 kali itu nanti terasa juga ya, agak semakin reda di bagian gigi Ustaz ya. Biasanya langsung nyambung ke sini. Insya Allah ya? langsung nyambung. Jadi ini teknik akupresur. Di sini ditekan, di gigi langsung berasa ada yang seperti apa gitu kan? Seperti ada yang narik apa gimana gitu. Mungkin juga ada yang tidak berasa, tetapi berkurangnya rasa sakit tersebut. Insya Allah langsung ya. Iya. Jadi ingat ya, tekniknya seperti itu. Dan untuk teknik tradisionalnya, yaitu untuk teknik tradisionalnya, kita memerlukan yaitu yang namanya jahe ya. Jahe, coba kita ambil jahenya. Nah teman-teman, ini untuk teknik tradisional. Jahe itu Kang Iding. Ini jahe ya. Jahe. Kita butuh jahe sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Cukup ukuran sekitar 1 cm kali 1 cm lah. 1 kali 1 cm. Jari kelingking Ustaz ya, jari kelingking ya. Nah. Kalau jempol kegedean, tapi nggak masalah ya, kegedean. Terlalu pedas Ustaz. terlalu panas. Terlalu panas ya. Sekitar sejari kelingking ya. Nah. Ini untuk metode tradisional, cuman sebelum melakukan teknik tradisional ini, dari dahulu saya dapat dari orang tua juga itu ada, bukan jampi-jampi kita, tetapi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita meminta kesembuhan, baik dengan ayat-ayat ya, ayat apa aja ya, ada yang penting dari ayat Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Iya. Tetapi ini ada satu
ayat khusus dari metode ruqyah yang indikasinya untuk nyeri untuk nyeri gigi ya. Iya. Nah, insya Allah berarti sebelum kita melakukan teknik tradisional, alangkah sebaiknya kita doakan dulu dengan ayat ruqyah. Mangga, Iya. Ustaz, silakan. Pemirsa, untuk sakit di area gigi ya, nyeri di area gigi itu sudah ada ayat khusus untuk penyembuhan sakit di area gigi, yaitu surat Al-An'am ayat 13. Inilah yang harus kita bacakan untuk sakit gigi. Karena ini berhubungan dengan akupuntur, maka ini warisan dari leluhur Kang Iding juga. Leluhur Kang Iding mengajarkan bahwa di samping kita berobat dengan herbal, kita dekatkan diri kepada Allah dengan cara doa-doa gitu kan. Nah, sungguh sangat kebetulan sekali Kang Iding berkolaborasi dengan saya, bahwa memang ada ayat yang untuk penyembuhan sakit gigi. Oleh sebab itu, kita gunakan langsung ayat yang indikasinya penyembuhan sakit gigi, pemirsa ya. Berhubung ini media yang akan digunakan, jahe ya, nanti kita serahkan ke Kang Iding setelah kita bacakan. Mari kita bacakan dulu ya pemirsa. Akan saya bacakan dulu ini, yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 13. Bacakan 11 kali pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. 11 kali tiupkan pemirsa ke jahe ya. Setelah dibacakan ruqyah yang indikasinya untuk nyeri di area gigi, kita serahkan kembali ke Kang Iding. Silakan Kang Iding. Terima kasih Pak Ustadz ya atas doa-doanya. Mungkin juga ya untuk pemirsa perlu ijazah juga ya, enggak Ustadz? Silakan dijajakan aja langsung ya. Ijajakan langsung ya. Pemirsa yang mau ijazah tadi doa untuk penyembuhan sakit gigi surat Al-An'am ayat 13, silakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ajajtuka, saya ijazahkan ilmu ini kepada pemirsa. Silakan. Qabiltu ya. Silakan ketik di kolom komentar Qabiltu, ucapkan di lisan Qabiltu ya. Terima kasih Ustadz atas ijazahnya ya. Mari kita lanjut teman-teman untuk proses ini. Terus terang bukan saya dapat dari ketika pelatihan akupresur ya, tetapi saya dapat dari orang tua. Jadi ini metodenya, tapi kalau saya cocokkan dengan akupresur ternyata cocok di titik saraf ke gigi tersebut. Jadi saya ini semakin yakin bahwa ini insya Allah mujarab teman-teman. Yang perlu kita siapkan tadi yaitu jahe, sebuah jahe ya, cukup 1 cm kali 1 cm besarannya ya, segede gini. Yang kedua, tali pengikat. Kebetulan kalau di kita itu tidak menggunakan kain perban ataupun apa, menggunakan kain seadanya, kain sarung juga boleh. Asal yang sudah dicuci lah, steril, walaupun tidak luka, tapi kan ini perlu steril juga ya. Dan syarat yang kedua, si jahe ini tidak boleh ditumbuk pakai alat ataupun blender apalagi ya. Ini harus dikunyah oleh praktisi. Hanya dikunyah berarti ya. Ini harus dikunyah.
Itu syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini jahe ini sudah didoakan oleh Pak Ustadz, dan kita juga niat bermunajat kepada Allah meminta kesembuhan untuk sakit gigi si pasien ya. Kita punya jahenya. Enak apa pahit? Pahit lada. Pahit lada juga ya. Memang kenyataannya seperti itu, jadi praktis sih. Harus terima apapun. Kalau dicampur sama gula aren sama pasti kelapa, jadi wedang jahe. jadi wedang jahe. Wedang jahe. Enak ya. Mana coba? Tadi kan anggap jadi sama posisinya untuk di area tangan juga, bagian tangan kiri, yaitu berhubungan dengan bagian gigi untuk sebelah kanan ya. Untuk area tangan kanan juga sama, itu berhubungan dengan gigi bagian area kiri. Ruasnya juga sama. Di sini ada ruas ibu jari. Ketika sakit gigi untuk sebelah kanan mungkin di bagian rahang bawah, berarti kan di atas ruas. Dan untuk bagian rahang atas berarti berada di bawah ruas. Jadi di atas, persis di atas kuku ini untuk di atas kuku persis untuk bagian rahang atas ya. Karena ini areanya kecil, jadi semua ruas ini kita tutup dengan jahe ya teman-teman ya. Kita tutup, lalu kita ikat. Boleh menggunakan kain perban juga boleh ya, asal yang penting kita ikat. Lamanya ini pengikatan ini waktunya adalah 24 jam. Jadi ini harus 24 jam. Kalau malam nanti ketemu malam lagi. Ketemu malam lagi. Insya Allah kalau hadas kecil ya masih bisa ya Ustaz ya. Masih bisa karena itu tembus juga ya, menyerap juga. Ya. Tapi insya Allah karena ini steril juga mungkin hadas besar gimana Pak Ustaz? Hadas besar sama aja. Yang penting bisa air itu meresap ya. Biarkan ini selama 24 jam, dan efek dari jahe ini memang panas terhadap jari ya. Tapi insya Allah tidak akan membuat luka ataupun apa. Tapi bakal insya Allah sembuh untuk gigi. Mangga, silakan kembalikan ke Ustadz untuk penutup Ustadz. Mangga. Silakan pemirsa, ilmu Allah itu sangatlah luas pemirsa ya. Ini ilmu yang sangat luar biasa menurut saya. Karena ini adalah perpaduan beberapa ilmu ya. Ilmu dari leluhur, ilmu ruqyah, juga ilmu pressure digabungkan menjadi satu. Insya Allah ini sangat mujarab sekali. Pemirsa yang mengalami sakit gigi ataupun pemirsa mau mengobati orang yang sakit gigi, silahkan lakukan seperti yang kami lakukan pemirsa. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita semua mendapat bimbingan dari Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.